Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita dapat berkesempatan atas segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema cuplikan kita hari ini adalah mengelola umur barokah. Bagaimana cara mengelola umur yang barokah? Sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Imran 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa setiap hambanya pasti akan meninggal, akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Marilah kita camkan hal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan ajal setiap hambanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Yunus ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sya'allah. Likulli ummatin ajal." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya diriku tidak mampu menahan madarat dan tidak mampu mendatangkan manfaat. Semuanya itu berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal. Dan setiap umat telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa setiap umat telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita bisa melihat umat-umat terdahulu memiliki umur yang panjang. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000. Nabi Nuh alaihissalam dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan umurnya adalah 1050. Begitu panjangnya. Bahkan tidurnya Ashabul Kahfi saja adalah 309. Logikanya, pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, adalah kalau seseorang memiliki umur yang panjang, lalu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan keberkahan masuk surga, adalah suatu hal yang logis. Sesuatu yang logis. Namun bagaimana dengan umur Nabi Muhammad SAW, juga umur umatnya? Kalau dibandingkan, umur umat Nabi Muhammad SAW jauh lebih pendek daripada umur umat-umat terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku, umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Lebih sedikit, lebih sebentar kalau kita bandingkan dengan umur-umur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, bagaimana caranya umur yang pendek ini namun penuh dengan keberkahan, umur barokah, pahala berlimpah, dan mendapatkan husnul khotimah? Bagaimana caranya? Maka seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah bin Ali Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan satu tip yang sangat bagus untuk kita semua. Bagaimana cara agar umur kita barokah? Sekali lagi, umur barokah, pahala berlimpah, dan mendapatkan husnul khotimah. Ini adalah dambaan setiap muslim. Tip yang pertama adalah hendaklah kita menjalankan amal ibadah yang nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali beramal, namun nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya adalah pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah sekali kita melakukan sholat
berjamaah, maka nilainya adalah 27. Berarti 1:27. 1:27. Sekali kita beramal soleh, maka nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 27 derajat. Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang dilakukan secara berjamaah jauh lebih afdal, jauh lebih baik daripada salat yang dilakukan dengan sendiri. Perbandingannya adalah 1:27 derajat. Subhanallah. Contoh amalan yang kedua adalah membaca sholawat. Membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekali kita membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada kita 10 kali. 1:10. Sekali kita beramal, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an juga demikian. Perbandingannya sangat luar biasa. 1 dibandingkan dengan 10. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan, saya tidak mengucapkan, saya tidak membaca alif lam mim adalah 1 huruf. Tetapi alif adalah 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, wal hasanatu bi asyri amsalihah. 1 kebaikan ditingkatkan menjadi 10. Berarti alif lam mim adalah 30 kali. Subhanallah. Sekali kita membaca Al-Qur'an, berapa ayat? Berapa huruf? Dikalikan 10 akan semakin banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Contoh yang berikutnya adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita agar senantiasa semangat, senang dengan menjenguk orang sakit. Barang siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, kata Nabi SAW, di waktu pagi dan di waktu pagi, maka para malaikat akan bersolawat kepada kita sebanyak 70.000 malaikat. Subhanallah. Sekali kita menjenguk orang sakit yang tidak membutuhkan waktu lama, hanya 1/4 sampai setengah jam kita melakukannya. Namun sekali kita melakukan atau menjenguk orang sakit, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Subhanallah. Sebuah amalan yang ringan namun nilai pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang menjenguknya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan senantiasa mendoakannya. Luar biasa. Dan seandainya kita melakukan ziarah orang sakit di waktu pagi dan di waktu sore, maka dikalikan, yaitu 140.000 malaikat akan senantiasa mendoakan kita. Alangkah mudahnya. Dan masih banyak sekali amalan-amalan ringan dan mudah namun nilai pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan, bisa menjalankan amal yang ringan namun pahalanya sangat tinggi dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tip pertama, menjalankan amal ibadah yang nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tip yang kedua agar umur kita barokah, pahala berlimpah dan mendapatkan husnul khotimah adalah menjalankan amal ibadah yang nilai pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Subhanallah. Di dalam Islam ada amalan-amalan yang bila dilakukan maka nilai pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal. Contohnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam." Ketika anak keturunan Nabi Adam meninggal, inqata'a amaluhu illa min salat. Maka seluruh amal perbuatannya akan terputus kecuali 3. Kecuali 3 perkara yang nilai pahalanya akan terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dinamakan jariyah berarti pahalanya senantiasa mengalir. Sedekah yang dikeluarkan karena Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Meskipun 1 ayat 2 ayat, 1 hadis 2 hadis. Kalau apa yang kita ajarkan itu manfaat bagi orang lain, maka nilai pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan sungkan-sungkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Karena apa yang kita ajarkan adalah ilmu bermanfaat.
Dan manfaatnya tidak akan kita rasakan saja di saat kita masih hidup, tapi ketika sudah meninggal pun pahalanya akan senantiasa mengalir. Kemudian contoh yang ketiga, di antara amalan yang nilai pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal, adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh yang dididik dengan baik, di mana doanya selalu dia panjatkan untuk orang tuanya, maka nilai pahalanya akan terus mengalir untuk orang tuanya. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, seorang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, atau sedekah jariyah yang lainnya. Yang intinya adalah bahwa sedekah jariyah ini nilai pahalanya sangat berbeda dengan sholat. Pahala sholat akan berhenti ketika orang itu meninggal. Namun pahala sedekah jariyah, pahala ilmu yang bermanfaat, pahala anak soleh akan senantiasa mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal. Subhanallah. Kita berharap seluruh sedekah yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, anak soleh yang kita bina selama ini dapat mendatangkan apa yang kita harapkan, yaitu pahala yang senantiasa mengalir meskipun kita nanti sudah meninggal. Ini tip yang kedua. Tip yang ketiga, agar supaya hidup kita, umur kita barokah, pahala berlimpah, dan mendapatkan husnul khotimah adalah merubah rutinitas menjadi ibadah. Meniatkan rutinitas yang setiap hari kita lakukan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk rutinitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang istri, di saat dia mencuci pakaian dirinya, suami dan anak-anaknya, di saat dia memasak, biasa belanja, maka diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nilainya akan bernilaikan ibadah. Bagi sang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya nilainya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ihsan TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 tip bagaimana kita memakmurkan umur kita yang sangat pendek ini. Mudah-mudahan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, meskipun umur yang pendek namun berkah, umur barokah, pahala senantiasa berlimpah, dan akhirnya yang kita harapkan, satu-satunya harapan yang kita harapkan adalah mendapatkan husnul khotimah. Pertama adalah melakukan amal ibadah yang nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjalankan amal ibadah yang nilai pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Dan yang ketiga adalah merubah rutinitas kehidupan kita sehari-hari diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tip yang sederhana ini kita mendapatkan akhir dalam kehidupan kita adalah husnul khatimah. Demikian tip yang disampaikan oleh para ulama kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.